Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 kelas PB1B akan mempresentasikan nilai-nilai gender dalam Islam dengan saya Nezma. Saya Tera Oktaviani. Langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama, pengertian dari gender. Secara mendasar, gender berbeda dari jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis merupakan pemberian. Kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Tetapi jalan yang menjadikan kita maskulin atau feminim adalah gabungan blok-blok bangunan biologis dasar dan interpretasi biologis oleh kultur kita. Setiap masyarakat memiliki berbagai naskah untuk diikuti oleh anggotanya, seperti mereka belajar memainkan peran feminim atau maskulin. Sebagaimana halnya setiap masyarakat memiliki bahasanya sendiri. Pengertian gender menurut para ahli. Pertama, John M. Eccles dan Hasan Sadidli. Secara etimologis, kata gender berasal dari bahasa Inggris yang artinya jenis kelamin. Yang kedua, ada Nazaruddin Umar 2014. Gender adalah hubungan konsep yang mengidentifikasi perbedaan-perbedaan antara laki-laki dengan perempuan yang ditinjau dari perspektif non-biologis. Yang ketiga, Wharton 2005. Gender adalah karakter atau pembawaan yang berhubungan dengan tingkah laku yang menjadi perhatian orang-orang untuk memiliki dasar penugasan khusus sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang keempat, Victoria Newbold. Perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku. Perbedaan seks dengan gender. Seks digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis. Gender berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Seks menekankan kepada perkembangan aspek biologis, komposisi kimia dan hormon di dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, serta karakteristik biologis lainnya. Gender menekankan kepada perkembangan aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek non-biologis lainnya. Studi seks lebih menekankan kepada aspek anatomi biologi dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki maleness dan perempuan femaleness. Studi gender lebih menekankan pada aspek maskulinitas atau masculinity dan feminitas seseorang. Gender menurut Al-Quran. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin mengajarkan pada umatnya untuk saling mengenal, bersilaturahmi dengan sesama, baik menjalin hubungan dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim. Hubungan yang terjalin tersebut baik antara sesama laki-laki, sesama perempuan, maupun hubungan antara laki-laki dan perempuan. Di dalam ajaran Islam, laki-laki dan perempuan memiliki posisi masing-masing, sesuai dengan fitrahnya. Selama antara laki-laki dan perempuan tetap menjaga fitrah tersebut, pada keduanya terdapat kesempatan yang sama dalam menjalani kehidupan baik dalam bidang pendidikan, sosial masyarakat, politik, seni, dan sebagainya. Agama Islam tidak pernah mendiskriminasi perempuan. Justru agama Islam yang membebaskan perempuan dari kebudayaan jahiliyah masa lampau. Sebagaimana kita ketahui, pada masa jahiliyah dulu bahwa perempuan tidaklah berharga sama sekali. Apabila seorang masyarakat melahirkan bayi perempuan, maka hal itu dianggap sebagai aib sehingga kadang tanpa rasa kasihan harus dibunuh hidup-hidup oleh orang tuanya sendiri. Kemudian dengan datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka posisi perempuan menjadi terselamatkan dan dijunjung harkat dan martabatnya. Inilah yang patut menjadi refleksi bagi kita sebagai umat manusia untuk menjaga ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang tidak pernah melakukan yang namanya diskriminasi terhadap perempuan. Al-Quran umum dan dalam banyak ayatnya telah secara membicarakan relasi gender, hubungan antara laki-laki dan perempuan, hak-hak mereka dalam konsepsi yang rapi, indah, dan bersifat adil. Terdapat dua aliran pendapat Hussein Muhammad 2015 yang hidup di tengah lingkungan dan masyarakat muslim, yaitu pertama, di mana posisi kaum laki-laki berada di atas kaum perempuan.
Perempuan adalah makhluk kelas 2 setelah laki-laki yang diciptakan Tuhan, sebab penciptanya perempuan pertama Hawa berawal dari tulang rusuk laki-laki Adam, sehingga pada aliran ini perempuan merupakan subordinat, perempuan berada pada posisi inferior dan laki-laki superior. Posisi ini diyakini oleh beberapa kalangan sebagai fitrah, kodrat, hakikat, dan hukum Tuhan yang berlaku yang tidak dapat diubah. Perubahan terhadap hal tersebut sama halnya dengan menyalahi hukum-hukum Allah. Bagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis yang berlaku sepanjang masa dengan segala tempat. Sehingga kelompok ini menentang keras persamaan kedudukan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua itu pendapatnya posisi laki-laki dan perempuan adalah sama dan setara. Perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan kesempatan yang dimiliki oleh kaum laki-laki. Sebab antara keduanya terdapat potensi kemanusiaan yang sama baik dalam hal intelektual, fisik, maupun mental spiritualnya. Perbedaan dari sisi biologis tidaklah menjadi penghalang yang membatasi gerak seorang perempuan untuk mengekspresikan hak dan kewajibannya di mata hukum dan sosial. Berdasarkan hal ini, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam menjalankan kehidupan mereka, baik dalam ranah pribadi maupun publik. Contoh ayat Al-Quran. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187, berarti mereka adalah pakaian bagimu dan kamu juga adalah pakaian bagi mereka. Lalu Quran surah Al-Hujurat ayat 13, ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah prestasi dan kualitas tanpa membedakan etnik dan jenis kelamin. Lalu Quran surah An-Nisa ayat 124, barang siapa mengerjakan amal kebajikan baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Lalu Quran surah An-Nahl ayat 97, barang siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Quran surah An-Nisa ayat 34, laki-laki bertanggung jawab mengayomi perempuan yang menjadi bagian dari tanggung jawabnya dan tidak ada hubungan dengan satu pihak lebih superior dari pihak lainnya. Quran Surat Ali Imran ayat 36. Implikasi ayat tersebut bahwa Maryam meski perempuan memiliki keutamaan jauh lebih besar dibanding kelahiran laki-laki yang pernah diimpikan sang ibu. Dari interpretasi ayat itu, tak sedikit pun menyinggung bahwa kedudukan perempuan lebih rendah atau lebih tinggi. Selanjutnya ada Quran Az-Zariyat ayat 56. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan persamaan mengandung prinsip-prinsip kesetaraan seperti laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba. Quran Surat Ar-Raf ayat 20 sampai 23. Adam dan Hawa sama-sama aktif dalam drama kosmis. Bukan Hawa yang mempengaruhi Adam untuk makan buah huldi, melainkan sama-sama tergoda dan sama-sama pula bertobat kepada Allah. Meskipun pada ayat sebelumnya menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama, tapi dalam masalah kepemimpinan dalam keluarga, tetap laki-laki yang menjadi pemimpin dari perempuan. Namun meski begitu, kepemimpinan ini tidak boleh mengantarkan pada kesewenang-wenangan bagi seseorang laki-laki karena dari sisi lain, Al-Quran memerintahkan pula agar suami istri hendaknya saling berdiskusi dan musyawarah persoalan mereka bersama. Selain Al-Quran yang menjelaskan tentang kesamaan antara laki-laki dan perempuan, ada juga hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam. Di hadapan Allah, semua laki-laki dan perempuan itu sama. Tidak ada bedanya, yang membedakan cuma dalam segi biologis dan amal perbuatannya saja. Bahkan kepada perempuan, Rasulullah mengingatkan untuk menjaga dan melindunginya. Kekerasan gender dalam tafsir keagamaan. Salah satu faktor penyebabnya adalah begitu mangkraknya budaya matriarki di kalangan umat Islam. Budaya ini banyak memberikan pengaruh dalam teks keagamaan. Apabila para penulis teks-teks tersebut hampir semuanya laki-laki,
Para penafsir keagamaan semakin memperkokoh struktur tersebut dengan mengangkat ayat-ayat suci sebagai legitimasi atas struktur tersebut. Budaya Arab yang patriarkis banyak mempengaruhi para ulama Muslim dan menafsirkan konsep-konsep agama Islam. Nilai kesetaraan gender dalam perspektif Islam. 1. Memberikan hak waris dan saksi kepada perempuan. Nazarudin mengatakan bahwa manusia yang harusnya bersyukur pertama kali atas hadirah Islam adalah perempuan. Hal ini dikarenakan sebelum hadirah Islam, perempuan tidak bisa menjadi pewaris sampai akhirnya Islam hadir dan menjadi yang pertama kali memberikan hak waris pada perempuan. Tak hanya itu, Islam juga memberikan hak persaksian pada perempuan. Pasalnya sebelum ada Islam, perempuan tidak diperbolehkan menjadi saksi. Namun saat ini persaksian juga bisa dilakukan oleh perempuan. Kedua, menormalisasikan menstruasi. Berdasarkan penjelasan Nazarudin, dahulu perempuan yang tengah menstruasi harus disimpan di dalam gua atau kemah-kemah menstruasi. Hal ini disebabkan karena darah menstruasi dianggap kutukan bagi perempuan, sehingga kaum perempuan perlu diasingkan. Namun setelah salah satu istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah, mendeklarasikan bahwa perempuan yang sedang mengalami menstruasi jangan diasingkan, di mana pernyataan ini tidak pernah muncul sebelumnya dari istri Nabi yang lainnya. Nazarudin menambahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang telah disebutkan bahwa menstruasi merupakan masalah biologis, bukan teologis. Tetapi mitos menstruasi masih banyak ditemukan di berbagai penjuru dunia yang menganggap bahwa menstruasi adalah kutukan bagi perempuan. Lalu Islam datang dan memprotes mitos-mitos tersebut dan memberikan persamaan atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ketiga, memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin. Tidak ada bahasa Arab dari kata pemimpin perempuan, karena perempuan tidak boleh menjadi pemimpin pada zaman dahulu. Akan tetapi, Nabi dan Al-Quran memberikan satu isyarat melalui kisah Ratu Bilqis yang diceritakan pada 3 surat dalam Al-Quran. Kisah Ratu Bilqis tersebut dimaksudkan untuk menjadi isyarat bagi umat Islam bahwa perempuan pernah sukses dan menjadi pemimpin. Selain itu, Nazarudin juga mengatakan bahwa bahasa Arab dari perempuan tomboy adalah jurulia, yang mana dalam bahasa Inggris memiliki arti the man. Namun kata the man tidak mesti ditunjukkan untuk laki-laki, tetapi bisa juga berarti seseorang yang memiliki kapasitas dan wibawa. Potret mengaruh utamaan gender dalam keluarga Nabi. Yang pertama, memberi hak perempuan untuk berpendapat. Yang kedua, menghargai eksistensi dan independensi perempuan. Nabi juga memberikan perlindungan dan memperhatikan perempuan merdeka agar tidak diperlakukan seperti budak perempuan. Yang ketiga, memberikan hak hidup yang sama dengan laki-laki. Yang keempat, Nabi adalah suami yang mendukung peran perempuan berkontribusi dan berpartisipasi dalam pemberdayaan dan meramaikan masjid. Kesimpulan, faktanya teks Al-Quran dan hadis sering disalahpahami, diinterpretasikan, dan dijadikan landasan bahwa Islam agama yang anti-gender dan memandang lemah perempuan. Hal itu semakin diyakini ketika potret budaya Eropa dan konstruk sosial masyarakat didominasi kaum laki-laki. Padahal semua itu sangat tidak berdasar, terlebih jika mengacu pada pemahaman yang sebenarnya tentang keterangan Al-Quran dan bagaimana potret kehidupan Nabi dalam memperlakukan perempuan. Idealnya agama Islam mengangkat derajat perempuan, terbukti Nabi juga mempraktekannya. Pada akhirnya jelas bahwa Islam menjunjung tinggi harkat martabat perempuan dari aspek teori dan prakteknya. Potret tradisi baru tersebut sebelumnya dari aspek sosiologis dan psikologis tidak pernah dirasakan oleh kaum perempuan. Hal itu dikuatkan dengan potret kehidupan keluarga Nabi yang syarat akan adanya pengaruh utamaan gender serta adanya indikasi kuat bahwa Nabi dalam strategi dakwahnya berusaha keras dalam mengangkat derajat perempuan dan menjunjung tinggi kesetaraan perempuan.
Terima kasih, cukup sekian presentasi kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.